Langit Asia Timur seakan makin padat oleh bayangan konflik. Amerika Serikat baru saja menempatkan drone tempur canggih MQ-9 Reaper-nya di Korea Selatan, hanya ratusan kilometer dari daratan Cina. Drone siluman itu ditempatkan di basis strategis tepat di depan pintu Cina dan Korea Utara. Langkah ini tak sekadar penguatan militer. Drone yang bisa mengintai, menyerang dan berkelana ribuan kilometer ini jelas bisa mengirim sinyal politik ke Beijing dan Pyongyang. Tapi, apakah drone di depan gerbang Cina dan Korea Utara itu sekadar strategi pertahanan Amerika Serikat dan sekutunya di Asia Timur? Atau malah manuver yang bisa memicu tensi baru di Indo-Pasifik? Amerika Serikat menempatkan drone siluman MQ-9 Reaper di Korea Selatan dan Jepang. Reaper ini adalah pesawat tanpa awak turboprop bermesin tunggal yang bisa melakukan berbagai misi tempur. Drone Reaper bisa membawa berbagai senjata dari rudal Hellfire sampai bom berpemandu laut. Dengan jangkauan lebih dari 2.500 km, Reaper menjadi suntikan kekuatan strategis bagi kekuatan militer Amerika Serikat di Indo-Pasifik. Nah, untuk itu, pertama mari kita bahas soal penempatan drone Reaper di Korea Selatan. Melansir dari CNN, pada Senin 29 September 2025, Amerika Serikat kembali menghidupkan skuadron pengintai ekspedisi ke-431 di Pangkalan Udara Kunsan, Korea Selatan. Skuadron 431 ini pertama kali dibentuk pada era Perang Dunia Kedua dan beroperasi di Australia untuk mengoperasikan pesawat tempur P-38. Dan kali ini, Skuadron 431 bukan lagi bertugas untuk menerbangkan senjata konvensional, namun juga mengoperasikan drone MQ-9 Reaper dari Kunsan. Penempatan Skuadron 431 dan drone Reaper di Kunsan kemungkinan ada hubungannya dengan ketegangan Cina dan Amerika Serikat di Indo-Pasifik. Karena jarak dari Kunsan ke daratan Cina itu hanya 400 km. Jarak itu sangat memungkinkan drone ini untuk menjangkau Cina dengan mudah. Tak disebutkan ada berapa drone Reaper yang akan ditempatkan secara permanen di Kunsan. Namun, berdasarkan lembar fakta Angkatan Udara, ada 50 drone Reaper yang berada dalam inventaris Komando Operasi Khusus Amerika Serikat. Adapun penempatan drone Reaper ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan udara militer Amerika Serikat di semenanjung Korea. Selain drone Reaper, Amerika Serikat juga menempatkan 31 jet tempur F-16-nya di Korea Selatan. Tak hanya di Korea Selatan, Amerika Serikat juga menanamkan drone Reaper mereka di Jepang. Amerika Serikat sebenarnya sudah menempatkan drone Reaper mereka di Okinawa, Jepang sejak November 2023. Tepatnya di Pangkalan Udara Kadena yang berada di barat daya Jepang dekat Cina. Mulanya, drone Reaper itu rencananya hanya ditempatkan selama 1 tahun. Namun pada Agustus 2025, Biro Pertahanan Okinawa mengumumkan Amerika Serikat memperpanjang penempatan drone Reaper sampai waktu yang tak terbatas. Perpanjangan tanpa batas waktu itu disebut bertujuan untuk melanjutkan kegiatan pengintaian Amerika Serikat. Selain drone Reaper, Amerika Serikat juga menempatkan drone MQ-4C Triton di Okinawa. Sama seperti di Korea Selatan, penempatan drone Reaper di Jepang ini juga bertujuan untuk meningkatkan kemahiran marinir dan pasukan gabungan. Selain menempatkan drone Reaper di Korea Selatan dan Jepang, upaya apa lagi yang dilakukan Amerika Serikat untuk memperkuat sistem drone militernya? Selain menempatkan drone strategis ke dekat Cina, Amerika Serikat juga melakukan langkah lain untuk memperkuat kekuatan drone-nya. Merujuk Reuters, Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memprioritaskan pembentukan pasukan drone sebagai fokus utama militer. Trump bahkan menggelontorkan anggaran hampir 5 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 83,3 triliun rupiah untuk sistem drone maritim. Sementara pada 2023, Pentagon juga mengucurkan dana hingga 1 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 16,6 triliun rupiah untuk meluncurkan program Replicator. Adapun program Replicator memungkinkan Amerika Serikat untuk memiliki ribuan drone udara dan maritim. Selain itu, militer Amerika Serikat juga mengalokasikan anggaran sebesar 160 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 2,6 triliun rupiah untuk memproduksi kapal otonom tiap bulannya. Kesadaran akan pentingnya drone mungkin muncul dari besarnya dampak drone maritim dalam perang Ukraina. Itulah mengapa para pemimpin militer Amerika Serikat terus menyerukan betapa pentingnya kawanan drone udara dan drone maritim bagi Washington.
Pada Agustus 2025, Saronic and Black Sea Technologies telah mengadakan uji coba kapal tanpa awak yang digadang jadi aset drone terbaik Pentagon. Meski sayangnya, uji coba itu berakhir buruk dengan mogoknya satu kapal drone. Selain itu, sebuah kapal tanpa awak lainnya juga tiba-tiba menabrak kapal tanpa awak yang tiba-tiba mogok. Beberapa minggu sebelumnya, Angkatan Laut Amerika Serikat juga menguji coba kapal otonom Laut Hitam dan berakhir buruk juga. Kapal otonom itu tiba-tiba melaju kencang dan menabrak kapal pendukung yang menariknya sampai seorang kapten kapal terlempar ke laut. Meski sejumlah uji coba drone itu terbilang gagal, namun Amerika Serikat terus melakukan langkah lain untuk merombak persediaan senjata dan pasukan tradisionalnya menjadi lebih modern dan berbasis drone. Penempatan drone Reaper di Korea Selatan dan Jepang ditambah dengan investasi besar Washington dalam teknologi drone menunjukkan bahwa Amerika Serikat semakin serius membangun kekuatan militernya di Indo-Pasifik. Namun, setiap manuver militer pasti berbuntut. Bagi Cina, drone-drone Amerika Serikat bisa diartikan sebagai sinyal provokasi, bahkan ancaman langsung terhadap wilayah mereka. Kini, kawasan Indo-Pasifik kembali menjadi panggung adu strategis militer antara dua kekuatan besar di dunia. Pertanyaannya, apakah kehadiran pesawat-pesawat tanpa awak siluman ini akan menciptakan perimbangan kekuatan? Atau justru menjadi pemicu konflik baru di masa depan? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.